Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia pendengar masih dengan Dora di program Indonesia hari ini, dan terima kasih masih terus stay tune ya mendengarkan siaran kami baik melalui website kami di voinews.id atau juga melalui aplikasi RRI Playgo. Ya pendengar, saya sudah diutarakan di awal bahwa hari ini saya akan berbincang-bincang dengan Bapak Hendra Satya Pramana selaku Konjen RI di Nomea, Kaledonia Baru. Ini kita akan ngobrolin nih soal komunitas Jawa di Kaledonia Baru. Dan sudah tersambung melalui Zoom dengan Bapak Hendra ya. Halo, selamat siang waktu Jakarta Pak Hendra. Selamat siang Mbak Dora. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah baik Mbak. Di sini baik, sehat. Semoga di Jakarta dan semua pendengar dimanapun juga dalam keadaan sehat-sehat semua. Ya Alhamdulillah, dan masih suasana tahun baru nih Pak. Selamat tahun baru ya Pak Hendra dan warga negara Indonesia di sana. Betul, selamat tahun baru. Terima kasih. Semoga semakin sehat dan semakin sukses di tahun baru. Iya, dan hari ini kita mau ngobrolin soal komunitas Jawa nih Pak di Kaledonia Baru. Dan jujur saja Baik. saya ini agak sempat terkaget-kaget juga ya, karena saya taunya komunitas Jawa itu di Suriname kebanyakan ya. Tapi ternyata juga ada ya di Kaledonia Baru. Ya, Ini bisa ceritakan mungkin ya Pak, secara singkat saja gimana sih keberadaan komunitas Jawa di sana, bisa sampai ke sana nih, ke Kaledonia Baru. betul. Memang bisa dikatakan komunitas Indonesia yang atau Jawa di Kaledonia Baru itu tidak banyak dikenal khususnya di Indonesia. Umumnya seperti tadi Mbak Dora ya, komunitas Jawa itu adanya di Suriname, tapi di Kaledonia Baru itu ada paling tidak sedikitnya saat ini itu ada sekitar 3.000 orang. Itu keturunan Jawa yang baik masih berwarga negara Indonesia ataupun sudah berwarga negara Perancis, karena Kaledonia Baru ini adalah wilayah Perancis yang berada di Pasifik. Ceritanya adalah pada tahun 1896, tepatnya bulan Februari tahun 1896 ya, itu ada ribuan orang Jawa dibawa oleh pemerintah Prancis sebagai kuli kontrak untuk membangun Kaledonia Baru ini. Umumnya mereka bekerja di tambang nikel di situ. Itu pada puncaknya pada saat itu bisa yang berada di Kaledonia Baru itu sampai dengan 10.000 lebih populasi Jawa ya, karena waktu itu belum ada Indonesia. Nah, mereka ini memang kebanyakan Jawa yang dibawa ke Kaledonia Baru ini pada tahun 1896. Ya, kemudian pada tahun 1953, itu banyak dari warga Jawa tersebut yang kembali ke Indonesia karena mereka mendengar bahwa Indonesia telah merdeka. Mereka beranggapan bahwa dengan kemerdekaan itu kondisi sosial ekonomi di Indonesia lebih baik. Karena mereka selama menjadi kuli kontrak di Kaledonia Baru ini ya seperti pekerja-pekerja kuli yang dimanapun itu kehidupan sosial ekonominya kurang baik. Namun ketika mereka kembali ke Indonesia, dan itu berbondong-bondong, ada ribuan orang, ketika mereka berbondong-bondong ke Indonesia, mereka menemukan di Indonesia pada saat itu tidak seperti yang mereka harapkan. Karena memang baru saja merdeka ya, baru saja merdeka, jadi belum stabil, ekonomi politik semuanya belum stabil. Nah setelah itu, pada tahun berikutnya, setelah tahun 1950-an itu, secara bergelombang, ada yang kembali ke Indonesia, ada yang kembali ke Kaledonia Baru, ada yang tetap berada di Indonesia. Nah, yang kembali ke Kaledonia Baru inilah yang kemudian berketurunan hingga sekarang ini. Sekarang ini sampai dengan generasi keempat, kelima ada yang di sini. Mereka lahir di sini, menikah dan kemudian terus berketurunan, dan mereka tentu berasimilasi
dengan etnis lain yang berada di Kaledonia Baru. Tapi itulah kurang lebih cerita singkat mengenai kedatangan orang-orang Jawa khususnya yang berada di Kaledonia Baru, Mbak Dora. Iya. Ya Pak, dulu kan mereka ke Kaledonia Baru ini untuk bekerja ya sebagai kuli kontrak. Kalau sekarang nih di generasi keempat dan kelimanya, apa pekerjaan mereka di sana, Pak? Alhamdulillah kehidupan mereka secara sosial ekonomi baik ya. Kita secara kasat mata bisa melihat kehidupan sehari-hari mereka cukup baik. Kalau profesinya bisa segala macam, profesinya segala macam itu ada. Maksudnya ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi politisi, politisi pun banyak, termasuk politisi-politisi yang menduduki eh, jabatan-jabatan di pemerintahan, baik itu di pemerintah Kaledonia Baru maupun pemerintah di provinsi, di kota, itu banyak, termasuk misalnya yang menjadi pengusaha toko, terus apa lagi ya, berjualan di pasar, membuka restoran. Jadi segala macam profesi itu kita bisa menemukan orang-orang berdarah Jawa di situ. Tapi masih menggunakan bahasa Jawa nggak sih Pak di sana ketika komunitas ini bertemu atau sudah bercampur dengan bahasa Perancis? Nah, itu yang menarik Mbak Dora. Di sini eh, kalau yang sepuh-sepuh ya itu masih mereka berbahasa Jawa. Tapi kalau yang sekarang ini masih remaja, tidak semuanya bisa berbahasa Jawa. Tapi yang sepuh-sepuh berbahasa Jawa. Nah, yang berbahasa Jawa ini hampir semuanya mereka berbahasa Jawa Ngoko. Jadi mereka tidak bisa menggunakan bahasa atau mereka tidak bisa berbahasa Jawa kromo atau berbahasa Jawa yang halus begitu ya. Nah, itu menariknya. Jadi ketika saya pertama kali datang ke sini pun saya orang Jawa harus bicara dengan sesepuh di sini harus menggunakan bahasa Jawa Ngoko, kagok juga saya, susah juga gitu. Tapi itu yang mereka bisa. Dan mereka tidak bisa berbahasa Indonesia. Jadi mereka bisa berbahasa Jawa, bahasa Jawa Ngoko, atau berbahasa Perancis. Jadi mereka tidak bisa berbahasa Indonesia. Kecuali mereka yang datang ke Kaledonia Baru pada misalnya tahun 1970-an. Mereka ada yang ya, pada saat-saat inilah ya, modern lah ya. Setelah modern ini mereka ada beberapa yang datang ke Kaledonia Baru, nah itu mereka bisa berbahasa Indonesia. Tapi yang lahir di sini atau yang sudah lama banget di sini, mereka sudah tidak bisa berbahasa Indonesia. Jadi ini ada yang masih bisa, ada juga yang belum ya Pak ya. Lalu adakah asimilasi produk budaya nih antara masyarakat Jawa di sana dengan masyarakat setempat nih di Kaledonia Baru? Tentu seperti saya sampaikan tadi, karena mereka sudah bergenerasi-generasi ya yang tinggal di sini, percampuran dengan etnis lain, baik itu darah maupun budaya, sangat banyak terjadi ya. Artinya kalau saya tadi sebutkan darah, artinya perkawinan campuran antara orang Jawa dengan katakanlah etnis lain yang ada di sini, baik itu Eropa, ada etnis lokal, Melanesia, dan sebagainya. Vietnam juga banyak di sini. Nah, ini mereka berasimilasi, ada campuran darah campuran banyak di sini. Bahasa juga begitu. Di kalangan orang-orang diaspora kita, mereka sehari-hari kalau berbicara seperti tadi saya sampaikan menggunakan bahasa Perancis. Tapi lucu, bahasa Perancisnya itu campur-campur dengan bahasa Jawa gitu. Dan dialeknya pun beda gitu ya. Intonasi ya semacam ya. Itu bahasa Perancis medok Jawa, terus Itu campur-campur kata-katanya itu dicampur-campur itu akan itu. akan terdengar lucu sekali ya Pak. Dan tentu ada juga kayak misalnya, oh ya lucu sekali,
misalnya. Eh, Tadi saya sampaikan, mohon maaf nih agak sepertinya jaringannya kurang Iya. bagus. Ya, tapi tadi sampaikan ada pengaruh pengaruh Jawa dalam masakan-masakan sehari-hari di Kaledonia Baru ini. Seperti rempeyek itu di sini sangat populer, tidak hanya di kalangan orang Jawa, tapi orang-orang lokal di sini itu mereka mengenal ada kue lapis yang berwarna-warni itu mereka juga mengenal. Jadi sangat dikenal di sini, beberapa masakan Jawa tersebut. Oke. Itu rempeyek yang kacang begitu, Pak ya? Ya betul, rempeyek kacang itu yang umumnya dipakai rempeyek kacang. Jadi Itu. restoran-restoran Jawa juga banyak begitu Pak ya di sana ya? Dengan menjual makanan atau kuliner Kalau Jawa. kalau dikatakan banyak enggak ya, Oke. tapi ada beberapa paling tidak berapa ya ada restoran yang namanya Surabaya, ada Balinese misalnya, nah, Garuda gitu. Nah, mereka menjual masakan Jawa di situ. Ada rendang lah, ada sayur kadang tuh daun singkong Mm-mm. lah, semacam itu. Dan itu restoran itu dikunjungi oleh orang-orang setempat, orang orang Eropa, turun Eropa, kulit putih maupun orang-orang lokal ya, Melanesia dan sebagainya. Begitu. Jadi kalau seandainya berkunjung ke sana nggak perlu khawatir ya Pak, makanan Indonesia banyak gitu di sana. Jangan khawatir, silahkan berkunjung. Silahkan berkunjung ke sini. Lalu apa nih Pak kegiatan yang dilakukan nih terutama untuk masyarakat Jawa di sana untuk tetap melestarikan budaya Jawa atau budaya Indonesia sendiri? Ataukah juga difasilitasi oleh KJRI di sana? Tentu, tentu. Bahkan kami sebenarnya sangat terbantu dengan aktivitas atau semangat dari para diaspora Indonesia atau diaspora Jawa yang berada di Kaledonia Baru ini dalam hal mempromosikan kebudayaan Indonesia atau kebudayaan Jawa. Karena mereka sendiri itu aktif mengadakan latihan-latihan misalnya ya, latihan-latihan tari, ada latihan angklung, ada pencak silat di sini merpati putih, ada panahan Jawa maksudnya ya, yang duduk bersila kemudian memanah. Itu di sini ada. Selain di KJRI sendiri, tentu kita juga memfasilitasi ada pelajaran bahasa Indonesia, kemudian ada tari Jawa, ada gamelan. Itu juga kita fasilitasi di KJRI. Lalu ada kegiatan yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini nih Pak dengan teman-teman komunitas Jawa di Kaledonia Baru ini? Ada event terdekat Pak? Oh iya, iya betul. Jadi justru ada Mm-mm. acara tahunan yang cukup besar diselenggarakan oleh komunitas diaspora Jawa di Kaledonia Baru itu tepatnya pada bulan Februari, yaitu memperingati dan merayakan kedatangan orang Jawa di Kaledonia Baru. Tahun ini adalah yang ke-127. Oke. 127 tahun. Setiap bulan Februari itu kita selenggarakan, bahkan di berbagai kota. Di berbagai kota itu diselenggarakan begitu. Kalau di berbagai kota itu kegiatannya adalah semacam mengadakan seremoni secara sederhana di tugu peringatan kedatangan orang Jawa yang dibuat di kota-kota itu. Jadi masyarakat Jawanya berkumpul di situ, kemudian mengundang pejabat-pejabat pemerintah setempat, begitu. Jadi di masing-masing kota itu ada kegiatan itu. Satu kegiatan besar yang dilakukan bersama-sama adalah mereka menyebutnya itu jamuan sesepuh. Gitu. Jadi semua kelompok masyarakat Jawa dari berbagai kota mereka berkumpul di satu tempat, khususnya yang sepuh-sepuh, dan mereka mengadakan makan siang bersama di situ. Ini yang terus dipelihara oleh mereka setiap tahun. Dan ini kita sedang mempersiapkan juga bersama-sama dengan
eh, asosiasi-asosiasi masyarakat eh, Jawa yang ada di Kaledonia Baru ini. Oke. Jadi sebenarnya asosiasi masyarakat sendiri banyak Pak ya. Misalnya mungkin asosiasi Jawa atau suku-suku lainnya gitu Pak ya. Ada banyak, tapi hanya asosiasi Jawa, Mbak. Oke. Asosiasi Oh, suku lainnya nggak ada. Ya. Jadi asosiasi, Jawa, maksud saya asosiasi suku Jawa di kota mana begitu Pak ya? betul. Jadi Oke. ada di misalnya di kota ini, di kota Numea misalnya ada, di kota beberapa kota lain ada. Ada satu asosiasi yang besar yang menaungi berbagai asosiasi tersebut. Namanya adalah Persatuan Masyarakat Indonesia dan Keturunannya di Kaledonia Baru atau disingkat PMIK. PMIK ini membawahi beberapa asosiasi tersebut. Selain asosiasi-asosiasi yang bersifat etnis tadi di beberapa kota, ada juga beberapa asosiasi lain. Misalnya asosiasi eh, kegiatannya itu sosial. Oke. Ada dakwah, ada KKBI itu adalah apa namanya ya, KKBI itu juga asosiasi kematian sebenarnya. Eh, Oke. Lalu Kematian itu kenapa uh, ada dan itu penting. Kenapa itu ada dan penting waktu itu dibentuk? Karena untuk mengurus orang Jawa yang meninggal misalnya, mereka akan ingin apa namanya, ada prosesi keagamaan, adat yang sesuai dengan yang biasa kita lakukan di tanah air. Jadi mereka membentuk itu. Selain juga untuk apa ya? Karena di sini biayanya sangat mahal, pemakaman orang meninggal itu sangat mahal. Oleh karena itu dibentuklah kelompok-kelompok kematian ini. Jadi mereka ada iurannya per tahun dan sebagainya yang bisa digunakan untuk membantu apa namanya biaya pemakaman di sini yang cukup mahal. ini karena ingin dimakamkan sesuai dengan tradisi di tanah air begitu ya Pak ya. Kurang lebih begitu Oke. ya. Dan ini juga cukup beragam untuk kepercayaannya masing-masing Pak ya. Tidak hanya Muslim atau juga mungkin ada Jawa Katolik juga seperti itu ya Pak. Betul, betul. Di sini umumnya adalah mereka menjalankan ajaran-ajaran agama Islam dan Katolik maupun Kristen. Umumnya seperti itu. Meskipun ada juga yang lebih ke apa ya, semacam kejawen barangkali ya, kalau saya bisa uh, uh, golongkan begitu. Gitu. Itu banyak masyarakat kita yang masih masih seperti itu, dan itu kayak nilai-nilainya atau tradisi-tradisi itu tetap dijalankan di sini, khususnya bagi yang sesepuh ya. Tapi kalau yang sekarang ini katakanlah yang remaja-remaja, mereka sudah hampir tidak Tidak. tidak mengenal ya, jarang gitu. Oke. Lalu untuk generasi keempat dan kelima atau yang remaja sendiri sudah pernah nggak sih Pak pulang kampung ke tanah airnya? Kalau kalau kunjungan ke Indonesia ya, Mhm. itu hampir semuanya itu mereka rutin loh berkunjung ke tanah leluhurnya begitu. Jadi bersama-sama dengan orang tuanya begitu ya, mereka berkunjung, hampir ada yang setahun sekali, ada yang 2 tahun sekali. Eh, Tujuannya tentu kebanyakan yang paling lama maksudnya itu di Jawa. Mhm. Tapi selama liburan ke sana, ke Indonesia, itu mereka juga menyempatkan untuk berkunjung ke tempat lain, misalnya ke Bali, terus ke Jakarta atau ke tempat lain, begitu. Jadi mereka rutin berkunjung ke Indonesia. Jadi mereka masih masih punya keterikatan yang sangat kuat dengan Indonesia. Itu yang membanggakan. Ya itu yang luar biasa ya. Dimanapun berada tapi keterikatan dengan tanah air itu masih tetap ada begitu ya Pak Hendra ya. Betul, 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 Mbak Dana. Ya. Ya Pak Hendra terima kasih sekali sudah berbagi bersama kami. Senang rasanya mendengar cerita tentang teman-teman di sana nih, teman-teman di Kaledonia Baru, apalagi masyarakat Jawa di sana yang tetap melestarikan tradisi dan budaya Jawa dan
tradisi dan budaya Indonesia juga. Terima kasih Pak Hendra Satya Pramana selaku Konjen RI di Nomea, Kaledonia Baru. Sampai jumpa di lain kesempatan Pak. Salam ya untuk teman-teman di sana ya Pak. Terima kasih banyak Mbak Dora sudah diberi kesempatan juga untuk memperkenalkan Kaledonia Baru dan komunitas diaspora Jawa di Kaledonia Baru kepada masyarakat atau kepada para pendengar RRI dimanapun berada. Terima kasih atas kesempatan ini. Terima kasih Pak. Selamat siang waktu Jakarta. Selamat siang Mbak Dora, selamat siang. Terima kasih. Voice of Indonesia, demikian tadi bincang-bincang saya dengan Bapak Hendra Satya Pramana, Konjen RI di Nomea, Kaledonia Baru. Saya akan kembali lagi ke ruang dengar Anda.